Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di Pakuan Pajajaran, Bogor saat ini, dan menguasai wilayah barat Pulau Jawa sejak abad ke-7. Hingga 16 keberadaan kerajaan ini terekam dalam naskah kuno seperti Carita Parahyangan dan Bujangga Manik, serta diperkuat oleh temuan prasasti Sang Hyang Tapak di Sukabumi dan prasasti Canggal. Secara politik, kerajaan ini berdiri setelah Tarusbawa memisahkan diri dari Tarumanagara pada tahun 669 M. Dalam perjalanannya, Pajajaran memiliki struktur kepemimpinan yang kuat dengan daftar rojaraga yang tercatat. Secara jelas, diantaranya adalah Tarusbawa, pendiri kerajaan Sunda yang memisahkan diri dari Tarumanagara. Sanjaya, menantu Tarusbawa yang berhasil menyatukan kembali Sunda dan Galuh sebelum akhirnya mendirikan kerajaan Mataram kuno. Maharaja Sri Jayabupati, raja yang berkuasa sekitar tahun 1030 M dan dikenal melalui prasasti Sang Hyang Tapak. Prabu Maharaja Linggabuana, raja yang gugur dalam peristiwa Perang Bubat melawan Majapahit pada 1357 M. Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, raja yang membawa Pajajaran ke masa keemasan. Prabu Ratu Dewata memerintah tahun 1535 sampai 1543 yang mulai menghadapi serangan dari Karejan Islam. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi 1482 sampai 1521. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Ia memperkuat angkatan perang, membangun jalan-jalan besar menuju ibu kota, serta membuat parit pertahanan yang kokoh. Dalam bidang ekonomi, ia membebaskan rakyat dari beban pajak tertentu dan mengatur perdagangan lada melalui pelabuhan strategis Sunda Kalapa dan Banten. Prabu Siliwangi juga membangun pusat-pusat keagamaan yang membuat rakyat hidup makmur secara spiritual, sehingga masa ini dikenang sebagai zaman paling damai dan sejahtera bagi masyarakat Sunda. Namun, kejayaan tersebut mulai meredup pada abad ke-16 seiring menguatnya pengaruh Islam di tanah Jawa. Pada masa pemerintahan Prabu Ratu Dewata, serangan mulai dilancarkan oleh Kesultanan Banten di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin. Hingga akhirnya, pada tahun 1579, serangan Besar-Biseren yang dipimpin oleh Maulana Yusuf dari Banten berhasil meruntuhkan kerajaan ini sepenuhnya. Sebagai simbol berakhirnya kekuasaan Singgasana Batu Palangka, Sriman Sriwacana diboyong dari Pakuan ke Banten agar tidak ada lagi raja baru yang bisa dinobatkan di Pajajaran. Peristiwa ini meninggalkan sisa sejarah berupa batu-batu gilang di Banten serta keberadaan masyarakat Baduy di Lebak yang diyakini sebagai keturunan Punggawa. Istana yang tetap teguh mempertahankan tradisi leluhur Pajajaran hingga hari ini.